Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhawra ala kulli dini wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan dialog kita. Ini alhamdulillah sudah sampai ke sesi yang ke-14 ya hari ini ya. Masya Allah. Jadi memang ya di hampir berarti setengah dari bulan Ramadan, setengahnya kita menyelenggarakan ini. Alhamdulillah, dengan ridho Allah kita bisa menjalankan ini semua. Salam salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW karena dengan perantara beliaulah kita bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam ini. Semoga nanti di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa masuki seri ke-14 ini. Pada seri ini kita akan membahas berdiskusi tentang lembaga keuangan syariah. Nanti banyak akan dipandu diskusi kita akan dipanti oleh Mbak Najmi Laili. Nanti apa itu lembaga keuangan, apa itu lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah mikro makronya seperti apa, nanti yang bank non banknya itu seperti apa, yang koperasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti apakah asuransi itu betul ada asuransi syariah atau enggak? Itu nanti sama sama Mbak Najmi akan di apa namanya akan dipantau. Sebelumnya Mbak Najmi Laili, beliau ini alumni UII ya Mbak, UII ilmu ekonomi ilmu ekonomi UII ya, Ya, nah, ilmu betul. ekonomi UII UII nyebutnya UII ya. Dari UII, beliau sekarang menjadi dosen tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Magelang ya. Unima ya. Luar biasa. Beliau selain expert dalam persoalan ekonomi, beliau juga expert dalam persoalan hukumnya. Nah, nanti juga apa ya asuransi syariah itu hukumnya boleh enggak, premi itu sama kayak bunga enggak atau horor gitu. Ini nanti yang akan banyak didiskusikan oleh Mbak Najwa. Nah, Mbak Najmi sekarang juga beliau menjadi ketua di pimpinan daerah Nasyatul Aisyah di kota kabupaten, Mbak. Kota Kota Magelang ya. Magelang. Ya. Kota. Oke, mungkin cukup lah ya perkenalan ini. Nanti bisa kalau mau perkenalan lebih lanjut bisa eh, nanti DM ke Instagramnya Icons. Nanti kita kirim nomor WA Najmi. Enggak semua kampus. Oke, monggo Mbak Najmi bisa dimulai. Halo. Halo Mbak, suaranya nggak masuk. Halo, suara saya masuk? Masuk Mbak, cuma pelan banget ya. Oh, sebentar, sebentar. Coba lagi Mbak. Halo, halo, putus-putus Mbak. Wait, saya tak sampai headset. Oke, oke, masuk. Mantap. Masuk. Masuk. Wait. Karena kebetulan gila hujan terus banget. Oh iya, iya, iya. Monggo Mbak Najmi. Monggo. Soalnya Suaranya putus-putus. Tapi nggak tahu di tempat yang lain. Mas Amrullah, suara Mbak Najmi jelas nggak? biarlah nanti headset ya. Kalau sekarang?
Ah, sekarang jelas, Mbak. Oh, berarti saya izin off cam ya. Oke, aman, Mbak. Nanti kalau misalnya udah agak ritual, saya on cam lagi. Oke, siap. Oke, jelas Mas Daniel? Putus-putus ya, tapi mending lah, Mbak. Better. Oke, mohon maaf teman-teman. Kita masih ada gangguan komunikasi dengan Mbak Najmi. Kita akan tunggu jaringan kembali lancar ya. Sambil menunggu Mbak Najmi, mungkin kita akan apa sih lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan syariah? Halo? Iya Mbak. Halo Mbak Najmi. Oke, sekarang Mas. Nah, oke masuk Mbak. Oke, maaf ya, tadi udah tak coba, ternyata hujan terusnya sekarang. Aman ya? Aman, aman. Mungkin tak oke Mas kali. Dah, nggak apa-apa. Oke. Nah, saya. Dan kelihatan teman-teman. Kelihatan Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan nikmat sempat dan sehat untuk mengikuti kajian Ramadan Alik dari Items ini di malam ke-14. Bukan malam ke-14, tapi pertemuan ke-14 di Ramadan ini dan kebetulan juga memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, semoga kita yang mengikuti kajian Ramadan ini pada malam ini juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti Ramadan Nomik ini bukan apa ya, wadah yang sangat luar biasa ya untuk mengkaji terkait dengan ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Kalau teman-teman mengikuti dari Ramadhanomik yang pertama hingga yang hari ini, ke-14, teman-teman akan memiliki wawasan yang cukup luas terkait dengan ekonomi Islam itu sendiri. Kemarin beberapa sudah bisa melakukan ekonomi Islam, kemudian terkait dengan ekonomi menurut ekonomi Islam, dan juga ekonomi makro, ekonomi mikro, dan hal ini saya melengkapi terkait dengan lembaga keuangan syariah karena ekonomi Islam
kita memanifestasikan atau mengimplementasikan atau ada sarannya itu salah satunya adalah bank lembaga keuangan syariah. Sebelumnya sebelum saya pindah tempat sebentar, sekali. Oke, Mbak. Teman-teman harap menunggu sebentar, nggih. Baik, teman-teman, kalau sudah terdengar kembali suara saya. Halo, Mas Fania. Halo, Mbak. Aman ya suara saya? Halo, Mas, suara saya aman ya? Suara jenengan masuk, Mbak. Masuk, baik. Gimana? Suara saya aman? Masuk, Mbak. Hah? Masuk, masuk. Ya, maaf ya, karena sedikit kendala. Tadi di bawah akses, saya harus pindah ke ruang yang lebih indoor. Ya, baik contoh saya lanjutkan terkait apa yang akan kita bahas malam ini. Kita akan diskusi bersama nanti 1 jam ke depan. Bersama saya dan Mas Daniar. Malam ini kita akan membahas terkait dengan lembaga keuangan syariah. Mungkin teman-teman di sini sudah ada beberapa yang pernah mendengar ataupun pertama kali mendengar ataupun pernah mendengar tapi eh, masih apa ya masih bingung apa itu lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama sebelum kita nanti lebih jauh membahas terkait fasilitasi lembaga keuangan syariah itu dibagi menjadi berapa, kemudian ada apa aja di dalamnya. Sebelumnya kita akan membahas terkait prinsip dari lembaga keuangan syariah. Mungkin ini juga sudah disinggung oleh materi-materi sebelumnya ataupun di materi rancang bangun ekonomi Islam. Tidak jauh berbeda bahwa lembaga keuangan syariah pun juga memiliki beberapa prinsip ya yang mendasarinya. Dalam operasionalnya tentunya ada koridor-koridor prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, kemitraan, kemudian transparansi, dan universal. Nah, keadilan sendiri di sini apa ya? Artinya adalah karena memang lembaga keuangan syariah itu nantinya juga akan mengarah kepada profit oriented juga, akhirnya lembaga keuangan syariah ini adalah berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai dengan nanti kontribusi dan resiko masing-masing pihak yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kedua adalah kemitraan. Yang berarti apa? Berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana ini dan serta apa ya lembaga keuangan itu sendiri sejajar dengan mitra usaha yang saling bersinergi untuk tadi memperoleh keuntungan. Nah, ini bedanya antara bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketiga adalah transparansi. Lembaga keuangan syariah tentunya akan memberikan laporan keuangan secara terbuka, berkesinambungan agar nasabah investor itu dapat mengetahui kondisi dananya. Nah, kalau teman-teman pernah membuka
Misalnya contohnya lembaga keuangan syariah itu kan ada perbankan syariah dan industri keuangan non-bank ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat laporan statistik perbankan syariah di laman OJK, teman-teman bisa mencari statistik perbankan syariah gitu. Jadi nanti ada laporan di situ sangat komprehensif, lengkap ya. Di sini ada laporan keuangannya di dalamnya. Kemudian teman-teman juga nanti bisa jika membutuhkan laporan, misalnya laporan tata kelola perusahaan, teman-teman mau lihat nih sebenarnya lembaga keuangan syariah tersebut itu sehat atau tidak sehat, teman-teman juga bisa mengecek laporan BCG-nya di laman masing-masing lembaga. Gitu. Kemudian yang keempat adalah universal, yang artinya pastinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam yaitu rahmatan lil alamin, apa memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi sering kan ada pertanyaan, kalau misalnya non muslim boleh nggak sih untuk menabung di bank syariah gitu? Kan namanya syariah, identik sekali dengan Islam misalnya gitu. Ternyata boleh sekali karena memang tadi lembaga keuangan syariah itu menganut prinsip universal. Kemudian yang perlu diingat teman-teman bahwa pengembangan pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia itu nanti dibagi ada beberapa, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi sudah mengenal 4 prinsip, ternyata masih ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh lembaga keuangan syariah. Nah, antara lain ada 4 yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah larangan menerapkan riba tentunya di semua bentuk dan jenis transaksi ataupun larangan menjalankan monopoli, kemudian maisir atau judi, kemudian horor dan hal-hal batil lainnya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang riba, mungkin karena saya eh, berlatar belakang studi hukum ekonomi syariah, jadi saya akan sedikit membahas tentang sebenarnya riba itu ada apa aja sih? Apakah riba itu hanya satu atau apakah ada jenis-jenisnya gitu. Jadi dari literatur yang saya kumpulkan, menurut para ulama fikih, riba itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah riba fadl. Apa itu riba fadl, teman-teman? Riba fadl itu merupakan tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Nah, contoh itu misalnya tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari bapor. Apa itu riba qard? Riba qard itu adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Nah, contohnya misal saya meminjam uang sebesar berapa ya? 10 juta kepada Mas Faniar. Nah, Mas Faniar ini mengharuskan saya mengembalikan hutangnya kepada Mas Mas Faniar sebesar 20 juta misalnya. Maka tambahkan 10 juta tadi adalah riba kas. Kemudian yang ketiga adalah ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum barang itu diterima. Nah, maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual. Nah, pembeli ini menjualnya kepada orang lain. Nah, jual beli seperti itu tidak boleh. Sebab kan tadi belum selesai ya. Jual beli itu masih dalam ikatan dengan pihak yang pertama. Kemudian yang keempat adalah riba nasiah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih. Kemudian dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contohnya misal apa ya? Saya nih membeli cincin seberat 10 gram. Nah,
oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram. Dan jika terlambat 1 tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram. Dan seterusnya. Nah, itu sedikit tentang riba. Kemudian hal yang dilarang lain sebenarnya ada namanya maisir. Jadi maisir itu apa ya? Seperti judi, memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Nah, maisir ini tadi kan dikenal sebagai perjudian. Dalam praktiknya ini, perjudian itu seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah kan. Dengan judi, seorang dalam kondisi bisa untung dan bisa rugi. Nah, judi ini dilarang dalam praktik keuangan Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. Bentar ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendatang keberuntungan. Tercantum pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Karena kenapa kok maisir ini dilarang? Tentunya karena memang ada efek negatifnya. Ketika seseorang melakukan perjudian, gimana kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Jadi kan judi itu kayak misalnya sekarang apa apa sih namanya masang 1 juta, kemudian tiba-tiba gara judi dijudikan, tiba-tiba kita untung 2 juta, besok 2 juta itu dipasang lagi, tiba-tiba 2 juta itu raib tanpa ada usaha yang apa ya, usaha yang berarti itu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya goror. Goror itu adalah ketidakjelasan atau pertaruhan. Nah, setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli goror. Contoh misal, misalnya teman-teman mau beli anak sapi di dalam perut ibu sapi, kan itu belum lahir ya, seperti yang tidak jelas. Kemudian contoh misalnya mau beli sebidang tanah, tapi caranya adalah misal teman-teman punya batu, mau beli tanah itu batunya apa? Saya mau beli tanah seharga misal 10 10 M, tapi sesuai dengan lemparan batu saya ini, seberapa jauh lemparan batu. Nah, itu juga ketidakjelasan. Kemudian selanjutnya adalah menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan kewajaran dan profit yang halal. Kemudian mengeluarkan zakat, infak, sedekah dari hasil kegiatannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa zakat ini adalah salah satu instrumen untuk apa? Memenuhi kewajiban kita menyisihkan harta yang merupakan hak lain, hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Ada 9 asnaf, oke. Nah, kemudian apakah apa namanya lembaga keuangan syariah ini juga merupakan subjek zakat gitu? Dan apakah bisa jadi muzaki? Ternyata bisa ya dalam apa menyikapi persoalan zakat perusahaan atau badan usaha ini, para ulama di Indonesia terbagi menjadi dua ya. Pendapat pertama itu menyatakan kalau perusahaan itu tidak wajib menunaikan zakat karena zakat hanya diwajibkan pada seorang muslim yang sudah mukallaf atau sudah dijatuhi hukum ya, merdeka dan memiliki harta sesuai haul dan nisab. Nah, sedangkan pendapat kedua ini perusahaan itu bisa memiliki beban yang disetarakan dengan individu atau orang. Jadi juga wajib berzakat gitu. Nah, MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini sependapat nih dengan pendapat yang kedua. Pernah disampaikan di keputusan Ijtima Ulama Komisi MUI ya tentunya bahwa memang badan usaha itu juga bisa menjadi subjek zakat. Kemudian selanjutnya adalah bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang di Islam. Nah, itu beberapa prinsip atau hal-hal yang dipandang prinsip dalam lembaga keuangan syariah.
Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa jenis dari lembaga keuangan syariah itu ada dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, pada malam hari ini, karena tentunya banyak sekali nanti lembaga yang akan dibahas, malam hari ini saya akan fokus terhadap lembaga keuangan syariah bank yang berbentuk bank, gitu ya. Atau biasa kita sebut dengan perbankan syariah. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di Indonesia sendiri pengembangan sistem perbankan syariah itu apa? Menggunakan kerangka dual dual banking system atau sistem perbankan ganda, yaitu ada bank masih menggunakan bank konvensional dan bank syariah itu sendiri. Sebenarnya sistem perbankan syariah dan perbankan nasional konvensional secara sinergis itu juga untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat bisa lebih luas sih untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Nah, perbankan syariah sendiri itu merupakan financial intermediary atau lembaga intermediasi, lembaga perantara keuangan uang gitu ya. Jadi lembaga yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana dengan pihak-pihak yang memiliki surplus dana atau kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Artinya untuk apa sistem keuangan syariah itu? Apakah memang ada tujuan-tujuannya? Yang pertama tentunya sesuai dengan tema Ramadan yang ke-13 kemarin, yaitu pertumbuhan ekonomi secara optimal, kemudian perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sebenarnya kan lembaga keuangan syariah atau khususnya perbankan syariah ini hadir itu untuk apa? Menghadirkan keadilan. Atau lebih umumnya ekonomi Islam itu hadir untuk menghadirkan keadilan. Karena apa? Ekonomi Islam itu melarang di mana satu apa? Satu dana atau satu modal, satu uang itu hanya terpusat pada satu orang ataupun pada golongan tertentu. Keadilan sini dimaksudkan bahwa uang atau kekayaan harta itu bisa terdistribusi merata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan lembaga keuangan syariah bentuk bank. Yang pertama ini saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 bahwa perbankan itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian kalau ini saya mengambil dari payung hukum perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah sama ya, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Nah, kalau bank syariah tadi bedanya dengan bank biasa, bank konvensional, yaitu pada tataran kalau bank konvensional itu menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, kalau bank syariah menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kemudian ini merupakan klasifikasi dari bank syariah ya. Dari segi kewenangannya, kewenangan menjalankan usahanya, bentuk bank syariah itu ada dua. Yang pertama, bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kalau di bank konvensional itu namanya bank dan bank pengkreditan rakyat.
Nah, kalau secara kelembagaan, bank umum syariah itu ada yang berbentuk bank syariah penuh atau full pledge, dan ada yang namanya unit usaha syariah dari bank umum konvensional. Jadi kalau bank umum syariah itu secara hukum kelembagaan itu berdiri sendiri, kalau UUS atau unit usaha syariah itu masih menginduk kepada bank konvensional. Nah, contoh-contoh dari bank umum syariah dan unit usaha syariah itu seperti misalnya kalau bank umum syariah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia ini sekarang berbentuk sebagai Bank Umum Syariah. Yang sebelumnya kan Bank Umum Syariah ini, Bank Syariah Indonesia ini sebelumnya adalah hasil dari mergernya Bank BNI Syariah, kemudian Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kemudian ada Bank Aceh Syariah, ada Bank Victoria Syariah, ada Bank Mega Syariah. Nah, kemudian kalau contoh dari unit usaha syariah itu sendiri ada Bank Danamon Indonesia, kemudian Bank Permata, ada turunan dari Bank Maybank Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian lingkup usaha Bank Syariah. Bank Syariah ini memiliki beberapa apa namanya kegiatan usahanya. Yang pertama adalah penghimpunan dana, kedua penyaluran dana, yang ketiga melakukan lalu lintas pembayaran, yang keempat adalah fungsi sosial. Nah, bedanya sama BPR Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah kalau teman-teman lihat, kalau Bank Syariah melakukan aktivitas lalu lintas pembayaran, kalau Bank Pembiayaan Syariah tidak melakukan aktivitas lalu lintas pembayaran. Nah, kalau bank syariah dan UI sendiri ini kalau di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa mereka ini wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Nah, tapi fungsi ketiga yaitu fungsi sosial dalam undang-undang disebutkan bahwa bank syariah dan UI itu dapat menjalankan. Jadi bukan hal yang wajib, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu kan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya. Nah, kalau tadi eh, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu merupakan lembaga jasa keuangan yang punya peran penting untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat segmen mikro dan kecil yang dalam kegiatannya tadi Bank Pembiayaan Syariah itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan pembayaran. Nah, BPRS ini punya karakteristik khusus yang membuat keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Seperti misal sebaran lokasi BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan. Nah, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau keluarga ini dan proses pelayanan yang cepat dan sederhana, dan BPRS ini punya karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayah. Teman-teman pernah mendengar apa itu jasa lintas pembayaran? Jadi jasa lintas pembayaran itu seperti jasa yang diberikan oleh perbankan pada nasabah tentunya. Contohnya misal kayak clearing, kemudian ada jual beli valuta asing. Nah, itu tidak dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat
syariah. Jadi bank pembiayaan rakyat syariah itu hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, entah dalam bentuk deposito berjangka, tabungan. Kemudian tentunya memberikan pembiayaan, kemudian menempatkan dananya itu dalam bentuk sertifikat bank Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini saya mengutip dari Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah itu dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, di situ kan ada redaksi demokrasi ekonomi. Teman-teman pernah membaca Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu, demokrasi ekonomi itu merupakan kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional yang tentunya dalam penyelenggaraan ekonomi nasionalnya dilandasi dengan prinsip kebersamaan, kemudian efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan atau sustainable, kemudian berwawasan lingkungan, mandiri, kemudian menjaga keseimbangan, kemajuan, dan tentunya kesatuan ekonomi regional. Itu adalah demokrasi ekonomi. Nah, yang selanjutnya ini saya mengambil dari statistik perbankan syariah di Indonesia yang terbaru. Yang terbaru laporannya ada di bulan Januari 2024. Di sini kita bisa lihat data Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang pertama adalah total aset, kemudian ada jumlah bank, ada jumlah kantor, ATM, bahkan jumlah tenaga kerja, masing-masing bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ternyata jumlah bank umum syariah di Indonesia saat ini ada 14 dari tahun 2020 ke 2021 ke 2022 dan kembali lagi berjumlah 14 di tahun 2024. Dan unit usaha syariahnya ada berapa ini? 19. Dan bank pembiayaan rakyat syariahnya ada 173 bank. Nah, ini teman-teman nanti kalau penasaran, pengen lihat laporan lainnya dari entah bank umum syariah, nanti syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah, tadi bisa dilihat di statistik perbankan syariah di Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya adalah produk dan jasa perbankan syariah. Tadi kan perbankan syariah itu punya bank syariah dan unit usaha syariah itu punya fungsi yaitu penghimpunan, penyaluran, lalu lintas pembayaran, dan fungsi sosial. Nah, ini kita turunkan lagi. Produk pendanaannya itu ada giro, kemudian tabungan, ada deposito, kemudian ada obligasi atau suku. Suku itu adalah obligasi syariah ya. Jadi wadiah, qard, mudharabah itu merupakan akad, nama akad dari masing-masing aktivitas atau produk perbankan syariah. Mungkin saya contohkan satu, misalnya wadiah. Wadiah itu adalah
akad titipan. Jadi kalau kita nabung di bank syariah, misalnya kan biasanya kalau kita ke teller itu atau ke CS ditawarin ya, mau pakai akad apa. Biasanya ditawarin mau pakai akad wadiah atau mudharabah gitu. Kalau akad wadiah yaitu akad titip, polanya pola titipan. Jadi ada dua, namanya wadiah yat amanah dan wadiah yat amanah. Jadi kalau wadiah yat amanah itu kita misalnya saya menitipkan uang 1 juta ke bank A misalnya. Nah, bentar ya, saya itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau akad di ahyat amanah itu, misalnya saya menitipkan uang 1 juta ke, bukan bank deh, misalnya ke A. Nah, A ini tidak boleh menggunakan atau tidak boleh mengelola uang yang saya titipkan. Jadi saya 1 juta, kembalinya juga harus 1 juta gitu. Hanya menitipkan saja. Tapi kalau wadiah ahyat mana, ini yang sering dipakai pada perbankan syariah. Tadi apa namanya? Saya menitipkan dana 1 juta misal ke perbankan gitu, perbankan syariah. Bank itu boleh mengelola uang saya dan apa boleh ada margin keuntungan dari pengelolaan tersebut gitu. Nah, kemudian pola yang kedua adalah produk pembiayaan. Ada modal kerja, kemudian investasi, perumahan, ekspor, produksi agribisnis atau sejenisnya, manufaktur, penyertaan, surat berharga, sewa beli, dan akuisisi aset. Nah, sama dari produk-produk pembiayaan itu juga memiliki prinsip atau akad, misalnya mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, kemudian istisna dan sebagainya. Kalau mudorobah itu simpelnya adalah kalau mudorobah itu simpelnya adalah ada sohibul mal atau orang yang punya dana sebagai pemilik dana. Kemudian ada orang yang memiliki skill. Jadi orang yang memiliki skill dan memiliki dana itu bekerja sama. Nanti usaha tersebut menghasilkan yang namanya bagi hasil. Nah, entah untung atau rugi, karena namanya tadi itu salah satu prinsip dari lembaga keuangan syariah adalah kemitraan, mitra usaha. Jadi sama-sama ditanggung bersama. Kemudian ada produk jasa perbankan seperti dana talangan, anjak piutang, letter of credit, kemudian inkaso clearing, jual beli valuta asing, payroll, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ya kita ada tadi karena yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan syariah non bank. Yang pertama ada pasar modal syariah, kemudian asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah, dana pensiun syariah, dan pendampingan syariah. Mungkin juga ada misalnya BMT. Teman-teman pasti pernah membaca atau malah mungkin pernah melakukan aktivitas entah pembayaran atau pembiayaan di BMT. BMT itu adalah Baitul Mal wa Tamwil. BMT itu apa ya? Lembaga keuangan mikro ya. Yang tadi pastinya juga dioperasikan dengan prinsip bagi hasil di dalam.
Kalau perbankan syariah itu kan lingkupnya adalah makro, kalau PMT itu mikro dengan pendiriannya aja sudah berbeda, entah dari si modal ataupun payung hukumnya juga sudah berbeda. Terus kemudian ada asuransi syariah, jadi saling menanggung gitu. Kalau asuransi syariah itu kan akadnya saling tolong menolong sebenarnya. Nah, sebenarnya apa yang membuat asuransi yang tidak syariah itu di apa ya tidak dibenarkan atau lebih baik mengeluarkan asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional itu menggunakan transaksi jual beli ya, jual jual apa namanya? Hmm, jadi kalau di asuransi syariah itu kan menggunakannya mudharabah, tapi kalau asuransi biasa atau konvensional itu pakai transaksi jual beli. Jual beli kesempatan di situ gitu ya Pak. Dan selanjutnya mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi karena memang adanya ranah komunitas ini juga membuka ruang diskusi yang di dalam. Jadi untuk itu saya kembalikan ke panel. Oke, Mbak Najmi, luar biasa sekali. Jadi ini apa banyak insight baru yang memang saya dapatkan dari pertemuan malam hari ini. Tapi belum kita jauh, mungkin saya akan sedikit mengkoreksi Mbak Najmi. Jadi sekarang BPRS itu sudah berganti nama jadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Yang tadinya itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, jadi Perekonomian Rakyat Syariah. Oh iya iya, oke oke. Makasih Mas Akhil. Ini Iya baru iya iya. memang baru berapa minggu ganti nama. Jadi apa namanya? Memang baru berapa minggu. Jadi wajar kalau misalkan kita belum update. Kalian juga untuk mengupdate ke teman-teman kalau BPRS itu udah ganti nama. Oh, betul betul. Memang memang menarik bahwa ya tadi di lembaga keuangan mikro kita kenal ada yang ciri khas Indonesia ada Baitul Mal wa Tanwil ya. Ya sedemikian rupa badan hukumnya diotak-atik sama pemerintah sampai akhirnya hari ini mereka mayoritas itu berbadan hukum KS PPS ya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Memang rancang bangun kelembagaan di lembaga keuangan syariah memang penuh dinamika ya. Tapi tadi pagi ada pertanyaan agak lumayan menarik ya, Mbak Najmi. Jadi saya teringat ada pertanyaan tadi pagi ke saya dari salah satu kawan terkait dengan ya lembaga keuangan syariah ini. Ya, lebih tepatnya tentang asuransi syariah. Gimana sih Mbak pandangan Islam tentang ya, asuransi syariah ini, tentang apa namanya takaful ya, tentang asuransi syariah itu. Itu sih Mbak, saya kasih apa namanya dulu pertanyaan dulu sebelum kita tunggu pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung on mic atau bisa raise hand terlebih dahulu monggo. Oke, terima kasih. Jadi temannya ini pasti belum menggunakan jasa asuransi syariah ya Mas. Oke, jadi jasa asuransi syariah itu kan eh, apa ya? Perjanjian atau semacam akad kontrak gitu ya antara kedua belah pihak. Saya dengan asuransi contohnya, di mana pihak penanggung ini mengikatkan diri dengan pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung, misalnya ada kerugian, kemudian kerusakan atau kehilangan, kemudian atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung tadi. Nah, asuransi ini kan hadir dari ketidakpastian hidup gitu ya. Jadi perlu namanya asuransi gitu. Atau timbul dari satu peristiwa yang nggak pasti. Ataupun untuk apa? Memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Nah, dalam asuransi Islam sendiri, asuransi saya sendiri, tadi juga siapa yang sudah saya apa namanya jelaskan atau saya singgung sedikit bahwa kalau di asuransi syariah itu kan adanya adalah akad saling tolong menolong atau tabaruk gitu. Jadi saya membayar premi itu adalah niatnya adalah untuk menolong orang yang nantinya akan menggunakan dana saya ini. Kalau tadi kenapa kok bisa dikatakan salahnya tuh di mana sih gitu? Wong sama-sama juga bayar premi kan. Nah, salahnya kalau di asuransi biasa itu tadi adalah menggunakan akad jual beli di dalam. Jadi saya bayar premi itu dijual kepada orang yang membutuhkan dana dari saya, membeli dana dari saya gitu. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Asasnya adalah saling tanggung menanggung, saling tolong menolong, bukan jual beli eh, ketidakpastian gitu sih. Asuransi. Dan sebenarnya kalau hmm, apa sesuai dengan ajaran Islam, apa namanya? Kalau kita misalnya sudah membayar premi, itu semuanya misalnya kita bisa apa ya? Jadi kita misalnya bikin kontraknya berapa tahun gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa berhenti untuk membayar premi itu gitu. Tapi kalau di dalam asuransi konvensional kan nggak bisa. Jadi harus terus gitu untuk membayar premi. Itu sih bedanya masanya. Mungkin bisa ditambahkan Oke, luar biasa. yang lain. Terbaik. Ini ada pertanyaan Mbak dari Heni Risma. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Saya ingin bertanya terkait perkembangan syariah di Indonesia. Dewasa ini kan dapat dikatakan pesat ya. Nah, sebenarnya bagaimana awal kemunculan bank syariah di Indonesia? Oh, pada Oke, jadi mungkin kalau kita apa ya flashback itu yang teringat pertama kali kalau kita membicarakan tentang sejarah bank syariah itu kan pasti teringat dengan Bank Muamalat Indonesia ya, adalah bank umum syariah pertama gitu yang di Indonesia. Tapi ternyata kalau kita membaca kembali bagaimana sejarah Bank Indonesia itu dari awal berdirinya Bank Syariah di Indonesia ini kan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1983 gitu. Atau kalau teman-teman pernah dengar yaitu keluarnya paket Desember 83, Pakdes 83. Jadi Pakdes 83 itu adalah paket yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan. Jadi nggak langsung narasi atau redaksi syariah, tapi kenapa kok bisa Pakdes 83 ini bisa dikorelasikan dengan sejarah bank syariah? Itu kenapa? Karena memang salah satu isi peraturannya adalah membolehkan bank itu memberikan kredit dengan bunga 0%. Nah, kemudian setelah itu setelah ada Pakdes 83, itu ada namanya Pakto 88. Pakto 88 itu adalah paket Oktober 88. Jadi Pakto 88 itu berisi tentang deregulasi nih, perbankan yang pada saat itu memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru. Nah, kemudian sejak saat itu pertumbuhan industri perbankan itu kan bisa dibilang pesat, nonton ya.
Dan pada tahun 91 muncullah Bank Muamalat Indonesia, BMI, yang berdiri pertama kali sebagai bank syariah. Kemudian setelah itu, setelah ada Bank Muamalat Indonesia, pemerintah memberikan payung hukum nih, yaitu Undang-Undang tahun 92, kalau nggak salah nomor 7 tahun 92. Dan setelah itu di amandemen jadi Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Undang-undang tersebut itu mengakomodir nih perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan menetapkan nih bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terbaru ini, karena memang perkembangan perbankan syariah yang sangat semakin agresif ya, jadi memerlukan payung hukum yang lebih komprehensif, hanya muncul Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang di dalamnya tentunya banyak sekali yang diatur terkait kelembagaan, tentang pendirian, kemudian kerahasiaan bank, tentang produk dan jasa, dan banyak sekali. Itu Kak, siapa tadi? Hedi, jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Najmi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Amrullah. Izin bertanya lewat chat, Mas Mbak. Masyarakat awam hari ini masih banyak yang menganggap bahwa bank syariah dan bank konven ya sama saja. Bedanya hanya istilah produk yang ditawarkan. Bagaimana cara kita meluruskan persepsi ini? Monggo, Mbak. Oke, ya, terima kasih Mas Amrullah. Ya sebenarnya ini merupakan apa ya, tantangan ya untuk kita, dan salah satu jembatan untuk meluruskan tantangan ini ya diskusi malam ini dan adanya Icons, di mana memang kurang sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, padahal kita merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia, tapi di dalam masyarakat masih eh, selalu ada apa narasi-narasi ya, kok sama aja, malah sama aja bang syariah dan bank konvensional gitu, apa bedanya, malah lebih ribet biasanya kayak gitu kan. Yang berkembang pada masyarakat. Nah, yang perlu kita luruskan adalah sebenarnya yang pertama memang kita harus menjelaskan ini, bahwa tidak di dalam perbankan syariah maupun apapun ekonomi Islam yang lebih luas itu banyak apa ya, eh, pola-pola atau akad-akad yang digunakan gitu. Yang pertama, jadi di dalam ekonomi Islam itu sendiri kan diklasifikasikan ya beberapa pola atau akad tersebut. Ada pola atau akad jual beli, kemudian ada pembiayaan, kemudian ada jasa. Nah, kita ini harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang pertama adalah kalau berkaitan dengan misalnya akad jual beli, kalau kita benar-benar menerapkan prinsip ekonomi Islam, misalnya jual beli ya, jual beli murabahah. Apa sih yang menjadi titik penting atau titik utama dari murabahah itu sendiri? Adalah di mana kita tahu nih, harga misalnya murabahah itu kan akad jual beli barang dengan mengetahui harga pokok dari barang tersebut gitu. Misal saya apa mau menjual motor kepada Mas Fani, saya harus ngasih tahu ke Mas Faniar nih, oh ini motornya harganya 15 juta. Nah, kita mendiskusikan untungnya, kemudian entah berapa persen atau berapa ribu dari penjualan tersebut. Nah, di sini kan ada sebuah apa ya, keadilan dalam bertransaksi gitu. Ataupun dalam akad, kalau sekarang kan biasanya entah perbankan syariah atau KS, PPS itu kan menggunakannya akad wakaf gitu ya, untuk jual beli, mewakilkan. Dan
Lagi-lagi sebenarnya kan yang membedakan antara konvensional dan syariah adalah ada dalam akadnya gitu. Lebih jelas, lebih ada kepastian, kemudian juga lebih berkeadilan. Ataupun misal kayak misalnya di akad pembiayaan. Entah mudharabah atau musyarakah tadi kan memiliki prinsip kemitraan. Jadi entah rugi ataupun untung itu eh, sama-sama ditanggung oleh pihak bank maupun pihak mitra usahanya gitu. Kecuali memang itu merupakan hasil dari kelalaian pihak mitra usaha. Tapi sebenarnya ini juga ini Mas Waniar, apa ya, hal-hal yang produk-produk di perbankan syariah ataupun di lembaga keuangan syariah non bank ini sebenarnya kita punya tantangan lain sih, yaitu adalah diferensiasi produk. Jadi kita tuh banyaknya hmm, apa ya, produknya itu belum masih masih ibaratnya hanya melebeli syariah pada produk-produk bank konvensional kayak gitu. Nah, akhirnya kan masyarakat ini juga memerlukan kemudahan dan kualitas layanan di aspek syariah. Tapi sebenarnya itu juga hmm, bukan halangan yang sangat berarti karena memang dari segi penghimpunan kemudian penyaluran dan jasa sosial berbagai syariah juga sudah sangat komprehensif dan dijamin syariahnya. Dan tadi bank syariah juga kita harus mensosialisasikan bahwa bank syariah ini tidak hanya untuk umat muslim tapi juga adalah sesuai dengan prinsip Islam yaitu rahmatan lil alamin, bisa untuk seluruh umat atau muslim maupun non muslim itu Mas Fani. Oke, terima kasih Mbak Najmi. Oh, teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Bisa dikirim di grup atau bisa langsung apa namanya on mic. Oke, terima kasih Mas Amrullah juga kembali. Oh, teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau didiskusikan kembali, monggo Mbak Najmi bisa closing statement untuk pertemuan pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Faniar atas waktunya. Hari ini kita belajar bersama terkait lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah. Tugas kita yang hari ini hadir pada forum Zoom ini adalah untuk apa mensosialisasikan, kemudian juga membimbingkan ekonomi Islam, khususnya edukasi terkait perbankan syariah kepada akar rumput agar ekonomi Islam ataupun lembaga keuangan syariah bisa mencapai pada prinsip-prinsip yang diangkat tadi, yaitu tentang prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal untuk menuju tentunya kesejahteraan masyarakat, entah itu umat muslim maupun umat non-muslim. Gitu. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga kita diberikan tadi pahala karena sudah mengikuti Ramadan pada malam hari ini. Setelah tarawih ya Mas Fani ya. Setelah tarawih, kemudian uh, membaca Al-Quran langsung ikut Ramadan. Insya Allah kita merupakan umat-umat yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Bila bisa bila fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Najmi. Ini luar biasa sekali pertemuan kita pada malam hari ini nih. Lagi-lagi saya selama 1 bulan ini mendapatkan banyak insight baru tentang
ilmu yang sebetulnya saya bidangi, tapi ya memang sebagai manusia pasti banyak kurangan, dan saya jujur mendapatkan banyak insight baru dari pertemuan ke pertemuan, apalagi pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Najmi dan kawan-kawan semua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Sehat-sehat selalu sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mbak Najmi. Albiro Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fania dan teman-teman. Teman-teman.